Haleluya, Shalom. Kita berjumpa lagi di bulan November ini, minggu yang pertama dengan tema khotbah Tuhan adalah kebenaran dan keadilan kita. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur selalu saja Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk terus menggali dan Engkau ajar tentang kebenaran firman-Mu, dan kami bersuka cita menerimanya. Kami membutuhkan firman-Mu dan Roh Kudus yang menolong kami dan telah mengurapi kami untuk kami bisa menangkap dan mengerti dengan tepat dan benar maksud dari firman-Mu ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, puji Tuhan. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari Markus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita akan baca semuanya terlebih dahulu, tapi setiap minggu kita akan bahas ayat per ayat. Mari kita baca bersama-sama. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, di minggu pertama kita akan membahas dari ayat yang pertama saja, yaitu Markus 15 ayat pertama, di mana di ayat pertama ini menggambarkan bagaimana pagi-pagi benar, berarti masih pagi sekali, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Dari ayat firman Tuhan ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran yang perlu kita jadikan pegangan hidup. Di ayat yang pertama menggambarkan bagaimana imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah punya satu kemufakatan yang bulat untuk menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Nah, apa sebetulnya yang terjadi di dalam hati dan pikiran mereka? Para imam, tua-tua dan ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama ini, saya percaya malam harinya sebelum pagi-pagi benar itu, mereka sudah dilanda oleh keresahan yang luar biasa. Mereka dilanda oleh kegalauan. Mengapa? Karena hati dan pikiran mereka tidak bersih. Dan hati pikiran mereka tidak bersih karena ada kedengkian. Tadi kita baca di ayat-ayat yang berikutnya.
ada kedengkian kepada Yesus. Ini menggambarkan bahwa bagaimana seseorang ketika hatinya tidak suci, itu karena pikirannya juga tidak suci. Mengapa tidak suci? Karena ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang jahat, ada hal-hal yang tidak kudus. Ada iri, ada dengki, ada amarah, ada khawatir, ada ketakutan, ada kecengkelan, ada dendam, ada pahit hati, dan sebagainya. Nah, persis seperti para imam, tua-tua, dan ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama ini. Saya juga tidak yakin malam harinya sebelum pagi-pagi benar mereka bisa tidur dengan nyenyak. Siapa orangnya yang ketika pikiran dan hatinya tidak kudus, dikotori oleh hal-hal yang negatif seperti itu, malam bisa tidur nyenyak. Pasti malam itu resah gelisah, tidak bisa memejamkan mata. Mungkin tubuh merasa penat, mata merasa lelah, dicoba untuk dipicingkan matanya tapi tidak bisa tidur nyenyak. Sebab pikirannya terus jalan ke sana kemari, memikirkan, terbayang dan hal-hal yang buruk, dan hatinya dikotori oleh kebencian, kerisauan, kegalauan, kedengkian seperti mereka dan sebagainya. Betapa tidak nyamannya seseorang yang seperti ini. Padahal Yesus sendiri memberikan damai sejahteranya kepada kita. Damai sejahtera bukan dari dunia, tapi damai sejahtera yang supranatural. Artinya damai sejahtera yang diberikan kepada kita adalah damai sejahtera yang tidak karena hal-hal dunia, tapi karena apa? Karena damai sejahtera yang dari Roh Kudus. Artinya kalau Yesus memberikan damai sejahteranya sendiri, Dia menghendaki supaya kita itu dalam menjalani kehidupan, hati mesti tetap dalam damai sejahtera. Karena damai sejahtera itulah kekuatan kita. Hati mesti tetap dalam ketenangan. Nah, itu sebabnya jagai pikiranmu supaya hatimu tidak kotori dengan hal-hal yang membuat engkau merasa kehilangan damai sejahtera. Padahal ketika kita lahir baru, roh damai sejahtera itu sudah satu paket dengan pribadi Roh Kudus yang melahirkan baru kita secara rohani. Tapi mengapa bisa merasa kehilangan damai sejahtera? Bukan damai sejahtera itu yang meninggalkan kita, tapi kita yang memadamkannya. Karena kita mengizinkan pikiran kita ditipu oleh hal-hal negatif tentang situasi, tentang kondisi, tentang seseorang, sehingga hati kita juga ikut menjadi kotor. Apalagi kalau kita memandang dengan mata jasmani kepada orang lain yang selalu saja seringkali melihat tentang kesalahan, keburukan orang lain, dan belum tentu orang itu memang buruk dan salah. Kadang-kadang cara pandang yang salah itu timbul dari apa? Timbul dari kedengkian, dari iri hati, dari panas hati, dari merasa tersaingi dan sebagainya, dari merasa kecewa. Nah, jadi ketika pikiran kita izinkan untuk tertipu oleh hal seperti itu, hati kita menjadi kotor. Itu sebabnya roh damai sejahtera yang sudah ada dalam kita akhirnya menjadi padam. Dan ketika damai sejahtera menjadi padam, maka kegelisahan muncul, keresahan, kegalauan, tidak bisa tidur. Banyak sekali orang datang kepada saya dengan keluhan, saya tidak pernah bisa tidur. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada juga yang bertahun-tahun, dan ada juga yang sampai dia harus minum obat penenang setiap kali mau tidur. Atau suatu kali seorang ibu berkata dia takut untuk minum obat penenang, dia akhirnya minum antimo. Karena antimo itu katanya kalau diminum bisa membuat seseorang mengantuk. Padahal sebenarnya kuncinya di mana? Pikiran kita diizinkan untuk dikotori hal-hal yang tidak benar, sehingga hati kita sekarang juga menjadi kotor. Akibatnya kita menjadi tidak bisa tenang. Bahkan kalau sampai terlalu lama tidak bisa tidur, seseorang bisa menjadi stres. Kalau sudah stres, ketakutan muncul, kekhawatiran begitu kuat muncul.
dan kemudian menjadi frustrasi menyalin kehidupan. Jadi itu sebabnya saudara, tinggallah dalam Yesus yang menjadi kebenaran. Dengan cara apa? Akui dan sadari bahwa damai sejahteranya Dia dalam situasi kondisi apapun siap untuk menopang Anda, siap untuk menenangkan kita, dan jangan izinkan pikiran kita dikotori hal-hal yang bukan kebenaran, sehingga hati kita menjadi kotor. Dan sekarang biar hati kita menjadi tenang, damai sejahtera, dan kita menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Kapanpun kita harus tidur, kita bisa tidur. Kapanpun kita harus makan, kita bisa menikmati makanan dengan lezat. Kapanpun kita harus minum, kapan kita harus istirahat, kita bisa menikmati kehidupan ini. Karena apa? Kita dipimpin dalam damai sejahteranya Yesus. Puji Tuhan, kita akan berjumpa lagi minggu yang kedua, masih dengan tema Tuhan adalah kebenaran dan keadilan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.